بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ayol ikhwah, kita insyaallah pada siang hari ini akan membahas tentang bagaimana atau cara metode para sahabat di dalam beragama. Semua kita sudah tahu bahwa di dalam memahami Al-Quran dan hadis kita harus merujuk para sahabat. Antum sudah yakin itu? Bahwa dalam memahami Al-Quran dan hadis harus mengikuti metode para sahabat. Insyaallah antum sudah paham. Banyak ayat ya yang menunjukkan kepada itu dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara antum ada yang bisa memberikan satu ayat yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Silakan Pak. Ingat ayat yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat? Antum? Antum udah lama ngaji, ayo. Udah lama ngaji, masa nggak tahu? Antum, insyaallah. Apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an, cuma gitu doang. Awalnya ayo, ya akhi, ikhwan ini. Antum yang berjenggot. Kalau berjenggot katanya ilmunya banyak. Ya akhi. Di surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman: "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." As-sabiqun al-awwalun, yaitu para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang mengikuti mereka ini siapa mereka? Siapa? Mereka di sini siapa? Para sahabat, sahih. Dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para sahabat. Apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sharih, jelas, tegas. Siapa saja yang mengikuti mereka para sahabat, Allah ridha kepada mereka. Ini rekomendasi langsung dari Allah Rabbul Alamin. Adapun hadis banyak. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Ishabah fi Tamyiz As-Sahabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujum amanatun lis-sama." Bintang itu, kata Rasulullah, amanah untuk langit. Fa idza dhahabatin nujum atatis sama ma tu'ad.
Apabila bintang pergi, apabila bintang hilang, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan kepada mereka. Apa itu? Yang dijanjikan kepada langit kalau bintang tidak ada, ya kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, wa ana amanatun li ashabi, dan aku adalah amanah untuk para sahabatku. Fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Apabila aku telah pergi, maka akan datang kepada sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Kata Rasulullah, aku amanah untuk siapa? Para sahabatku. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku, kata Rasulullah, amanah untuk umatku. Fa idza dhahaba ashabi, apabila para sahabatku telah pergi, ata ummati ma tu'ad, maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Dari mana kita mengetahui keutamaan sahabat dari hadis ini? Hah, siapa yang tahu? Fadhal. Ini kalau siang-siang kalau habis makan biasanya ngantuk, Mas. Makanya kalau enggak saya tunjuk satu-satu, ya. Keenakan antum, anak capek ngomong, antum gini-gini. Mendingan tunjuk aja sekalian. Ya. Ayo. Rasulullah mengatakan bintang amanah untuk langit. Aku amanah untuk sahabatku. Sahabatku amanah untuk umatku. Dari mana kita bisa mengetahui dari hadis ini bahwa kita harus ngikutin para sahabat? Nah, ayo Pak Kiai. Ya antum. Hah? Sisi ininya apa? Allah. Hah? Jadi sisi ininya, lihat, kata Rasulullah, bintang amanah untuk langit. Di sini Rasulullah mengatakan bintang dulu, kemudian setelahnya para Rasulullah, kemudian setelahnya sahabat. Seakan-akan Rasulullah SAW menyamakan bahwasannya para sahabat itu seperti bintang. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan 3 fungsi bintang dalam langit, di dalam Al-Qur'an. Ada 3 fungsi bintang dalam Al-Qur'anul Karim. Apa saja? Yang pertama, baru bisa ngomong ini. Fadhal. Ahsan, hiasan untuk langit. Dalilnya? Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah hiasi bintang, langit-langit dengan bintang. Allah mengatakan bahwasanya bintang itu fungsinya adalah untuk penghias langit. Maka para sahabat pun penghias umat Islam. Para sahabat hiasan umat Islam. Tidak ada generasi yang bisa memperlihatkan Islam, ya, secara kafah kecuali para sahabat Rasulullah. Adapun kita, walaupun kita umat Islam, kata Syekh Utsaimin, kata Syekh Utsaimin, tidak bisa mewakili umat Islam untuk memperlihatkan Islam sebenarnya. Kita itu hatta yang kita yang udah pada ngaji berjenggot di atas mata kaki belum bisa, hatta ana sebagai ustadz belum bisa, karena banyak tingkah laku kita yang terkadang jauh dari Islam, karena banyak akhlak kita yang ternyata jauh dari Islam, karena banyak tata cara ibadah kita yang ternyata jauh. Saya katakan bukan menyimpang, tapi perbuatannya tidak seperti yang dilakukan oleh para Rasulullah dan para sahabat. Coba. Ya baru kemarin pedagang ada di situ minta izin ke depan rumah, Mas, minta izin mau dagang depan. Bata-batanya diambilin. Setelah selesai
dicabut-cabutin, selesai. Bata-batanya disimpan aja di situ. Jadi akhirnya ya tuan rumahnya sebel, ini gimana sih orang pengajian nih? Nah kan seperti itu memperlihatkan Islam bukan? Belum mewakili Islam seperti itu. Di mana akhlak? Ya. Maka para sahabat Rasulullah sebagai penghias ya umat Islam ini. Yang kedua, fungsi bintang apa? Hah? Apa? Iya, penunjuk arah. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Walladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dialah Allah yang telah menjadikan bintang-bintang itu sebagai penunjuk jalan di kegelapan daratan dan lautan. Sebagai penunjuk jalan di kegelapan apa? Daratan dan lautan. Allah mengatakan bahwasanya bintang itu sebagai penunjuk jalan. Kalau nenek moyang kita ya nggak punya kompas, walaupun di lautan dia bisa melihat bintang. Dia bisa tahu, oh ini arah barat, ini arah timur, arah selatan dengan bintang. Demikian pula kita jadikan para sahabat sebagai penunjuk jalan kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, di dalam beragama kita. Maka kita jadikan parameter para sahabat untuk menilai berbagai macam pemikiran-pemikiran. Makanya Al-Imam Al-Barbahari beliau berkata, "Fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan," kata Rasul. Kata Al-Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Lihat oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian, setiap orang yang kamu dengarkan perkataannya dari ahli zamanmu itu, fala ta'jalan, jangan tergesa-gesa. Antum dengar di masjid ada khotib ngomong tentang agama, kata beliau, jangan tergesa-gesa diambil, jangan tergesa-gesa ditolak. Bagaimana? Hatta tanzura fi, sampai kamu periksa dulu. Hal takallama fihi ahadun minas sahabah? Apakah ada pernah sahabat yang mendahului kepada pemikiran itu atau tidak? Masya Allah, ya. Di sini Al-Imam Al-Barbahari mengatakan bahwa sahabat itu harus kita jadikan apa? Ya, penunjuk jalan di dalam memahami agama kita. Kalau tidak ada satupun sahabat mempunyai keyakinan seperti itu menunjukkan bahwa itu bukan dari agama sama sekali. Bila tidak ada satupun sahabat yang beribadah dengan tata cara seperti itu, maka itu bukan dari agama sama sekali. Nah ini ya. Fungsi yang ketiga, nah itu yang lagi khusyuk merenung. Akhi, itu yang di belakang tiang. Nah, udah melek. Fungsi yang ketiga apa? Apa katanya? Apa katanya? Nggak tahu. Nah, siapa yang tahu? Nah, Masya Allah, Kang Wanwan tahu. Apa Kang Wanwan? Ahsan, Masya Allah. Ya. Pelempar syaitan. Dalilnya? Ya, kebiasaan kita ini bisanya cuman ngejawab, ditanya dalil, aduh nggak tahu, bingung. Dalilnya ada di buku Ustaz. Kalau kemarin Ustaz Abu Qatadah ngomong nggak sama antara yang hafal dengan yang tidak hafal, lebih besar pahala yang mana? Yang hafal. Tentu kita berusaha ya. Alhamdulillah sudah tahu, tapi juga kita berusaha untuk mengetahui dalilnya.
Allah berfirman dalam ayat surat Al-Mulk tadi, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Sungguh kami telah menjadikan bintang-bintang itu sebagai penghias langit, dan kami jadikan bintang itu sebagai pelempar-pelempar setan. Ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa setan itu berusaha untuk naik ke langit. Setan-setan yang besar itu saling naik satu sama lainnya. Ya. Untuk apa? Untuk mendengarkan kabar dari langit. Maka kemudian sebelum mereka mendengarkan kabar, sudah tersambar bintang-bintang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan pemahaman para sahabat pelempar syubhat-syubhat syaitan. Ya. Kita jadikan pemahaman para sahabat untuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, yang menyimpang dari Islam. Pemahaman mana saja yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, kita tolak. Ibadah mana saja yang tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat, itu batil. Akidah apa saja, keyakinan mana saja, apabila ternyata para sahabat tidak meyakininya, tidak. Karena sebagaimana antum sering mendengar, "Lau kana khairan apa? La sabaquna ilai." Kalau itu baik, pasti para sahabat sudah mendahului kita. Ya. Nah ini ya akhi, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa para sahabat itu seperti bintang. Maka kita jadikan sahabat sebagaikan bintang yang mempunyai 3 fungsi tadi. Maka siapa saja yang memahami agama sesuai dengan pemahaman para sahabat, insya Allah lurus, tidak akan sesat insya Allah. Cuma di zaman sekarang ini ada orang berkata begini, ya tidak ada dalil Al-Quran dan hadis. Yang namanya dalil itu kan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nggak ada pemahaman sahabat. Ya, kita katakan, ya akhi, memang dalil itu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, betul. Tapi kita sedang berbicara tata cara memahami. Kita sedang berbicara pemahaman. Bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan sudah kita sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran, ya, dari hadis, bahkan juga dari perkataan sahabat sendiri, di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, beliau berkata apa? Man kana minkum mustannan falyastanni bi ashabi Rasulillah fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya. Siapa yang ingin menjadikan panutan, maka jadikan para sahabat sebagai panutan, karena mereka orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan bebannya, dan yang paling lurus petunjuknya. Ini ya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud menyuruh kita ngikutin para sahabat. Maka akhi azani Allah wa iyyakum. Para ulama semua bersepakat untuk rujuk kepada pemahaman para sahabat. Siapa ulama sebutkan 5 dari 4 madhab yang mengatakan kita tidak perlu mengikuti pemahaman para sahabat? Tidak ada. Imam Malik, imam yang 4 itu siapa aja, akhi? Nah, yang pakai kacamata, fadhal. Ini imam yang 4 itu siapa aja sih? Yang pertama, imam yang 4, Imam Syafi'i. Satu lagi, terus Imam Ahmad, terus siapa lagi?
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, terus Imam Malik, terus satu lagi Imam Samudra. Bukan Imam Samudra. Gimana Imam Samudra? Imam Abu Hanifah. Itu imam yang 4. Imam yang 4 termasuk mazhab Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, semua sepakat wajib kembali kepada para sahabat. Makanya kalau ada di zaman ini mengatakan nggak perlu kita kembali kepada para sahabat, mereka telah menyelisih ijma'. Imam Malik berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat ini kecuali dengan perkara yang membereskan umat di awalnya, yaitu para sahabat. Imam Syafi'i masyhur mazhabnya, beliau berhujah dengan pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat lainnya. Beliau berkata memuji para sahabat, laqad asnallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah fi kitabihi. Sungguh Allah telah memuji para sahabat Rasulullah di dalam Al-Qur'anul Karim. Sampai beliau berkata, ya, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula bina min ara'ina min indina li anfusina. Pendapat para sahabat itu buat kita lebih terpuji dan lebih layak kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Imam Syafi'i, akhi. Kata Imam Syafi'i, pendapat sahabat lebih kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Kita yang dimaksud itu Imam Syafi'i, apalagi kita yang bukan Imam Syafi'i, kita siapa? Imam Syafi'i yang sangat faqih luar biasa, sampai berkata bahwa pendapat sahabat itu lebih didahulukan daripada pendapat Imam Syafi'i. Masya Allah, ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, min usuli sunnatin indana, di antara pokok sunnah di sisi kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus. Imam Abu Hanifah berkata, idza ja'ana 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza ja'ana 'anis sahabati Rasulillah fa 'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang kepada kita yang berasal dari Rasulullah, maka di atas kepala dan mata kita harus diterima. Dan apabila datang dari para sahabat Rasulullah, maka harus berada di atas kepala dan mata kita, harus diterima. Wa idza jaa an ghairihim, apabila datangnya selain dari mereka, fahum rijal wa nahnu rijal. Kenapa? Karena Abu Hanifah hidup di zaman akhir-akhir tabi'in. Lihat, semua ulama, Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Ihkam menyebutkan tentang keutamaan sahabat dan wajib kita ikut sahabat. Semua ulama sepakat wajib kita ikut sahabat. Yang tidak mau ikut sahabat itu orang-orang munafiqin. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ini, ya, tata cara agama kita ini sesuai belum dengan sahabat? Nah, sekarang jadi pertanyaan, lalu gimana sih para sahabat metode dalam beragamanya? Lalu bagaimana sih sahabat itu dalam metode dalam memahami dalilnya? Ini yang harus sebetulnya dibahas, dikupas. Ya, yang semoga insya Allah mudah-mudahan saya dimudahkan oleh Allah untuk membuat buku tentang masalah ini khusus. Bagaimana metode para sahabat di dalam memahami dalil? Pertama, dalam beragama dulu, manhaj dalam beragama. Insya Allah kita akan bahas yang pertama. Taqdimu an-naqli 'ala al-'aqli war-ra'yi. Para sahabat lebih mendahulukan dalil daripada ra'yu. Para sahabat lebih mendahulukan dalil
daripada ra'yu dan akal semata. Itu para sahabat, akhi. Bagi mereka wahyu itu segala-galanya, dalil itu segala-galanya. Itu para sahabat. Suatu ketika pernah Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan haji tamattu, di mana Ibnu Abbas berpendapat wajibnya haji tamattu, membawakan hadis-hadis yang di mana Rasulullah menyesal, ya, di mana Rasulullah menyesal dan beliau ingin menjadi, kalau bukan karena aku bawa kambing dari Medina, aku akan jadikan hajiku ini haji tamattu saja. Dan Rasulullah menyuruh para sahabat yang tidak bawa kambing atau binatang ternak, ya, untuk merubah hajinya jadi haji tamattu. Ibnu Abbas berpendapat haji tamattu harus. Apa yang terjadi? Rupanya di antara hadirin ada yang berkata, "Hai Ibnu Abbas, akan tetapi Abu Bakar dan Umar, mereka lebih mengutamakan haji ifrad." Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas marah. Lalu beliau berkata, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Hampir-hampir akan Allah turunkan batu dari langit kepada kalian. Aqulu lakum qala Rasulullah. Aku bawakan kepada kalian sabda Rasulullah. Wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Lalu kalian malah membawakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apakah kamu kira sabda Rasul, pendapat Abu Bakar dan Umar lebih tinggi daripada sabda Rasulullah? Lihat manhaj para sahabat. Bagi mereka dalil Al-Quran dan hadis yang sahih segala-galanya mereka terima. Masya Allah. Ya. Makanya ikhwatul Islam, para sahabat Rasulullah tidak pernah, ya, mendahulukan perkataan siapapun juga di atas qala Allahu wa qala Rasulullah. Bahkan para sahabat yang mencela orang-orang yang sebatas berpegang kepada ra'yu, akal semata. Saya akan bacakan di sini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mencela ra'yu. Beliau berkata, "Inna ashabar ra'yi a'da'us sunan." Sesungguhnya orang yang hanya berpegang kepada ra'yu itu sebetulnya musuh-musuh sunnah. A'yathum an yahfazuha wa tafallatat minhum an ya'uha. Mereka yang suka melakukan ra'yu, yang suka berpegang kepada ra'yu, kata Umar bin Khattab, apa? Mereka lelah untuk menghafal hadis, dan lelah pula tidak mampu mereka memahami dalil. Wastahyu hina su'ilu an yaquluna la na'lam. Mereka juga malu untuk ketika ditanya untuk berkata tidak tahu. Fa'aradus sunan bi ra'yihim. Akhirnya mereka pun, ya, melawan atau membantah sunnah dengan ra'yu mereka. Fa iyyakum wa iyyahum, maka jauhi oleh kalian orang-orang seperti itu. Ini ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Makanya tidak pernah, ya, enggak pernah kita dengar ada para sahabat yang fanatik madhab. Apa ada? Oh, enggak, pokoknya madhab saya madhab Abu Bakar. Oh enggak, saya madhabnya Umar. Yang satu lagi enggak, saya madhabnya Ali. Tidak pernah ada. Para sahabat tidak pernah fanatik madhab siapapun dari para sahabat, ulama-ulama besar sahabat, tidak ada. Tidak seperti di zaman ini, ya kamu kan madhab Syafi'i, ya udah saya madhab, kamu madhab Hambali, saya madhab Syafi'i, masing-masing.
Ya saya punya ulama, kamu punya ulama, gitu. Tidak pernah para sahabat kita dengar di akhal Islam azani Allah mereka fanatik kepada salah seorang dari ulama mereka. Entah itu Abu Bakar, entah itu Umar, entah itu Utsman, entah itu Ali bin Abi Thalib. Munculnya fanatik mazhab kapan? Kapan fanatik mazhab muncul? Itu setelah adanya kitab-kitab mazhab. Dan kitab-kitab mazhab itu sudah ya Rasulullah SAW isyaratkan akan muncul. Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyrati sa'ah an yurfa'al ashrar wa yudha'al akhyar wa yukhzanal amal wa yadhharal qawl wa yuqra fil qaumi bil masna." Kata Rasulullah, di antara tanda hari kiamat akan dimuliakan orang-orang yang hina atau orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk itu dimuliakan. Ya, kalau di zaman sekarang ini bintang film, penyanyi-penyanyi top, wah masya Allah. Ya kalau datang ke desa itu ibu-ibu nggak sempat masak. Ya kalau datang ke desa, wah ada bintang film tenar, oh ibu-ibu semua pada keluar, pengen ngelihat. Ya, dimuliakan. Wa yudha'al akhyar, orang yang baik, yang saleh dihinakan. Iya, orang yang saleh, yang baik, berjenggot di atas mata kaki, awas teroris katanya. Ya seperti itu. Wa yadhharul qaul, kata Rasulullah, akan muncul qaul, perkataan-perkataan. Wa yukhzanal amal, akan dikunci amal. Wa yuqra fil qaum bil masnah, laisa minhum man yunkiruha wala man yughayyiruha. Dan nanti akan dibacakan al-masnah pada suatu kaum. Tidak ada orang yang berani untuk mengkritik dan merubah atau ya mengkritik kesalahannya. Gak ada yang berani. Pokoknya kalau dibacakan kitab itu kamu harus terima, mau tidak mau. Itu namanya apa ya akhi? Yang matanya udah 5 watt. Tadi disebut apa tadi? Hah? Buku-buku yang seperti itu namanya apa? Bahasa Arabnya? Hah? Siapa lagi yang ngantuk? Nggak ada yang ngantuk? Baik. Al-Masnah namanya. Akan dibacakan al-masnah di suatu kaum. Tidak ada yang berani, kata Rasulullah, mengingkari kesalahan yang ada dalam masnah itu. Lalu para sahabat bertanya, sebagian sahabat, siapa itu, apa-apa yang dimaksud dengan al-masnah? Maka dijawab, kullu maktitu tibasi wa kitabillah, yaitu yang setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah. Setiap buku yang dijadikan panduan selain kitab Allah itu masnah. Masya Allah akhi, apa masnah itu? Hah? Gak tahu. Tadi ada kucing lewat gak? Kalau jam-jam segini emang enaknya Masya Allah ngantuk ya. Apa itu masnah akhi? Nah, antum, masnah apa tadi? Masya Allah, ahsan. Setiap buku yang dijadikan panduan selain Al-Quran dan hadis, itu namanya apa? Masnah ya akhi. Coba di zaman sekarang masnah tuh banyak. Antum kalau masuk ke pesantren-pesantren tradisional,
baca kitab madhab, Pak Kiai bacain. Ya pokoknya yang ada dalam kitab itu kamu harus hamina wa ta'na, udah nggak boleh. Ya, kamu nanya Pak Kiai dalilnya apa? Udah percuma kamu, jadi saya sampaikan dalil nggak bakal ngerti kamu. Begitu. Ya padahal kita nggak tahu, barangkali yang nggak ngerti Pak Kiainya gitu. Jangan-jangan nggak ngerti. Ya. Nah ini seperti ini ya, ini matnah. Di zaman sahabat belum ada. Para sahabat semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dalam perselisihan mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah berdialog dengan seseorang mengenai apakah Nabi Musa yang bertemu dengan Khadir itu Musa Banu Israel atau bukan. Lewatlah ketika dialog itu, lewat ya, seorang sahabat yang bernama, kalau nggak salah, Ubay bin Ka'ab. Lalu ditanya, hai Ubay, apakah engkau pernah mendengar suatu hadis dari Rasulullah tentang masalah Nabi Musa yang bertemu dengan Khadir? Kata Ubay, ya, aku mendengar. Maka dijadikan hadis dalil ini sebagai hakam. Masya Allah. Nggak kayak kita sekarang, akhi. Ya terkadang kita bawakan dalil ditolak. Itu sih hadisnya orang Muhammadiyah. Ya. Kok ada orang hadis Muhammadiyah, hadis NU, hadis, aduh, gimana kok dibagi-bagi begitu gitu. Ya. Masya Allah. Persepsi yang salah. Para sahabat tidak pernah seperti itu. Dan itu yang dipahami pula oleh para imam yang 4. Karena imam yang 4 mengikuti metode para sahabat. Imam Malik berkata, kullun yu'khadu wa yutraku qawluhu ila Rasulullah. Setiap orang boleh diambil perkataannya, boleh dibuang kecuali Rasulullah, harus diambil. Berkata Abu Hanifah, ya, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam yadri aina akhadna min aina akhadna. Tidak halal seseorang pun yang mengambil pendapat kami bila ia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Tak boleh, kata Abu Hanifah. Berkata Imam Asy-Syafi'i, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, itu madhabku. Ini keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i, ajma'al muslimun, kaum muslimin semua bersepakat, ala annahum man istabanat lahu sunnatur rasul, siapa saja yang telah jelas kepada dia sunnah Rasulullah, lam yakun an yada'aha, tidak boleh ia tinggalkan sunnah Rasulullah liqauli ahadin, hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Makanya Imam Syafi'i disebut dengan nasirul hadis, ya akhi. Beliau paling tidak suka ya muridnya ngebeok pada beliau, nggak suka. Dan subhanallah, murid-murid Imam Syafi'i mempraktikkan apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Makanya ya ulama-ulama madhab yang terkenal selalu ada pendapatnya yang tidak setuju dengan madhabnya sendiri. Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi menyalahi madhabnya sendiri, madhab Syafi'iyah, dalam 119 permasalahan. Imam An-Nawawi dalam Syarhul Muhadzab, beliau pentolan madhab Syafi'i, dalam kitabnya banyak sekali menyelisih madhabnya sendiri, di antaranya tentang hukum memakan daging unta. Kenapa? Karena mereka tidak pernah ya seperti di belakang-belakang zaman sekarang ini, pokoknya harus fanatik buta, fanatik kepada madhab. Enggak boleh, enggak. Kita harus bermadhab, bahkan mewajibkan, wajib kamu harus bermadhab. Enggak boleh banyak-banyak madhab, katanya madhab itu harus satu saja. Nasallallahu salamah wal afiyah. Nah ini akhi a'azani Allah, jelas ya ini bukan cara beragamanya para sahabat. Namun demikian bukan berarti para sahabat tidak menghormati ulama. Maka kita masuk kepada metode beragamanya sahabat yang kedua, bahwasanya para sahabat menghormati para ulama. Para sahabat
menghormati para ulama sahabat. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ulama adalah orang yang sangat dalam pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis. Ulama bukanlah orang yang sebatas pintar ngomong, ya, pandai bersilat lidah, memakai sorban dan gamis, bukan. Berkata Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalun nasu bi khairin ma atahum al-ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim, fa idza jaa al-ilmu min qibali asagirihim halaku. Apabila manusia, kata beliau, manusia senantiasa di atas kebaikan selama ilmu itu berasal dari para sahabat Rasulullah dan para kibar ulama mereka. Apa? Selama ilmu itu berasal dari para sahabat dan para kibar ulama mereka. Maka apabila ilmu itu datang dari ahli bid'ah al-asagir, halaku, maka akan binasa mereka. Masya Allah, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, selama ilmu itu kita tuntut dari para ulama, dari kibar mereka yang telah kuat dan kokoh keilmuannya, maka umat manusia ini akan senantiasa di atas kebaikan. Lihat bagaimana para sahabat menghormati para ulama, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Demikian pula sebagian sahabat lainnya, ya, berkata, masih perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ini perkataannya bagus sekali. Kata beliau apa? Dengarkan baik-baik. Nanti yang tidur saya tanya. Yang tidur sama saja mengatakan kepada saya, Ustadz tolong tanya saya. Ini kesepakatan saya dan antum semua. Kata Ibnu Mas'ud, kaifa antum? Yang enak akhwat di atas. Kalau akhwat di atas sudah tidur aja, sekalian bawa bantal pulang dulu. Kaifa antum idza labisatkum fitnah yahramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhiduhan nasu sunnatan fa idza ghuyyirat qalu ghuyyiratis sunnah. Kata Abdullah bin Mas'ud, dan ini kata Syekh Albani hukumnya hukum marfu. Bagaimana keadaan kalian apabila fitnah telah melanda kalian? Ya, bagaimana keadaan kalian apabila fitnah telah melanda kalian, di mana orang tua renta tumbuh di atas fitnah, anak kecil pun tumbuh di atas fitnah itu, dan fitnah itu dianggap oleh manusia sebagai sunnah. Fitnah itu dianggap oleh manusia sebagai sunnah. Apabila fitnah itu dirubah, orang-orang akan berkata telah dirubah sunnah, padahal bukan sunnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Bid'ah, ya. Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kamu? Kalau fitnah itu sudah menjadi sesuatu yang terbiasa dalam kehidupan kalian. Dari kecil kita ini sudah tumbuh di atas fitnah, ya kan? Musik udah biasa, ngelihat perempuan dari kecil misalnya nggak pakai jilbab udah biasa, ya. Belum lagi ibadah-ibadah yang diada-adakan sudah biasa. Sehingga apa?
Karena kita saking sudah biasanya tumbuh di atas fitnah, kita menganggap itu yang sunnah. Ya kan? Ketika misalnya ada orang yang merubah, "Hei mas, musik itu haram." Terkejut dia, "Apa-apaan ini? Agama baru." Nah, kan gitu. Ketika kita katakan, "Mas, tahlilan itu kata mazhab Syafi'iyah bid'ah dolalah." Wih, ini berarti orang ini nggak cinta sama Rasulullah. Ini sunnah hendak dirubah-rubah. Benar kata Ibnu Mas'ud. Bagaimana keadaan kamu kalau fitnah melanda kalian, di mana manusia yang kecil maupun yang tua tumbuh di atas fitnah, sehingga fitnah itu dianggap sebagai sunnah. Apabila fitnah itu dirubah, orang-orang akan berkata telah dirubah sunnah, padahal bukan sunnah. Qalu, mereka berkata, "Wa mata dzalika ya Aba Abdillah?" Kapan terjadi itu hai Abu Abdillah? Kapan terjadi? Kapan? Dengarkan kata Ibnu Mas'ud, "Idza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal tumisatid dunya bi amalil akhirah." Apabila telah banyak qori-qorinya, wah yang suka bacaannya luar biasa ya, dengan lantunan nada-nada yang telah ditentukan. Qori-qorinya sudah banyak, para fuqaha dan ulamanya sedikit fuqahanya. Para pemimpinnya banyak, orang berlomba-lomba jadi pemimpin. Dan yang amanahnya sedikit, isinya koruptor melulu. Persis di zaman sekarang mas, pemimpin orang berlomba-lomba mas, sampai bintang film pun sekarang pengen jadi pemimpin, ya, mencalonkan diri dari gubernur, bupati dan yang lainnya, ya. Mereka nggak mikir kalau itu amanah di sisi Allah, enggak. Karena yang diharapkan adalah kedudukan, kemuliaan, pangkat. Akibatnya apa? Sudahlah dengan cara, ya kalau sudah menjadi pemimpin harus keluar duit banyak, itu miliaran. Kalau sudah jadi pemimpin mikir gimana caranya balik modal. Kalau sudah seperti itu akhi, pasti korupsi akan merajalela. Maka Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, sedikit orang yang amanah. Dan orang mencari dunia dengan amalan akhirat. Kalau sudah terjadi seperti itu, fitnah akan melanda. Dan kita hidup di zaman seperti ini ya akhi. Masya Allah ya akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ya makanya, ya di sini Ibnu Mas'ud mengisyaratkan kalau ulama sudah sedikit, khalas. Makanya akhi sekali lagi bahwa ya kewajiban kita adalah mengambil ilmu dari ulama, dari orang-orang yang kibar dalam ilmu, bukan asagir. Dan Rasulullah SAW telah mengisyaratkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Allah Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari siapa? Al-asagir. Siapa asagir? Ahlul bidah. Kata siapa? Abdullah bin Mubarak. Ahli bid'ah. Nah ini makanya akhi, Umar bin Khattab kalau ada suatu permasalahan yang baru terjadi atau sesuatu problem, beliau melihat dulu dari Al-Quran dan hadis, ada tidak dalil. Kalau tidak ada dari Al-Quran dan hadis, apa yang dilakukan oleh Umar? Melihat ada enggak fatwa Abu Bakar. Kalau tidak ada fatwa dari Abu Bakar, dikumpulkan para ulama sahabat bermusyawarah. Itu Masya Allah. Makanya para sahabat itu hormat pada ulamanya luar biasa. Bukan berarti gulau, tidak.
Pernah Ibnu Abbas ketika Zaid bin Sabit itu termasuk ulama sahabat. Beliau naik ke kendaraannya, langsung Ibnu Abbas memegang tali kelananya, dipegang sama beliau. Kata siapa? Kata Zaid bin Sabit, ya, wahai anak paman Rasulullah, jangan, biar. Apa kata Ibnu Abbas? Tidak. Hakadha umirna bi ulama'ina. Demikianlah kami diperintahkan terhadap ulama kami. Masya Allah. Abdullah bin Abbas, seorang habrul ummah, yang didoakan oleh Rasulullah supaya diajarkan, ya, difaqihkan dalam agama. Dan memang beliau Masya Allah, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud memuji Ibnu Abbas. Kata Ibnu Mas'ud, kalaulah Ibnu Abbas seumur dengan kami, saya yakin tidak ada orang yang bisa menandingi ilmu Ibnu Abbas. Tapi bagaimana adabnya Ibnu Abbas terhadap Zaid bin Sabit, seorang ulama? Luar biasa. Mereka begitu, ya, yang diajarkan oleh para sahabat untuk menghormati para ulama, mencintai para ulama. Akan tetapi tentu para sahabat bukan berarti, ya, menghormati para ulama itu bukan berarti mereka taklid buta kepada ulama. Sudah saya sebutkan tadi, ya, Ibnu Abbas marah ketika membawakan hadis tadi ditentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini demikian pula, akhi. Nah, manusia di zaman ini ada 3 kelompok terhadap ulama. Ya, di zaman ini manusia ada 3 kelompok terhadap ulama. Kelompok yang pertama, yang mensucikan ulama seakan-akan ulama itu nabi, nggak pernah salah. Pokoknya apa kata kiai A, kata kiai B, nggak boleh disalahin. Katanya kita nggak butuh Al-Quran hadis, sehingga menganggap bahwa kitab madhab karena itu adalah buatan ulama, itu harus lebih didahulukan daripada Al-Quran dan hadis. Maka ini sebuah kelompok yang menyimpang. Kelompok yang kedua, yang mengatakan cukup Quran hadis, nggak butuh ulama. Akhirnya apa? Comot Bulughul Maram, dipahami sendiri. Oh, menurut saya, ambil Al-Quran, pahami sendiri. Nggak butuh ulama. Bahkan mereka mensejajarkan dirinya dengan ulama. Di zaman sekarang ini banyak, akhi. Di satu pihak kaum muslimin ada yang sangat fanatik buta sama ulama, ya. Pokoknya ulama itu seakan-akan nggak pernah salah. Di Indonesia ini banyak, ya. Pokoknya apa kata kiai pasti benar. Jangan macam-macam. Di dadanya pakai itu ada malaikat, katanya. Ini biasanya dari kalangan sufiah. Kebalikannya, cukup Quran hadis, nggak perlu ulama. Kita juga diberikan pemahaman kok. Akhirnya ambil Al-Quran, pahami sendiri. Ya, akhirnya kayak orang N11 nafsirin Quran seenak dewe. Ya, Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kepada Darussalam. Oh, dar itu negara, salam itu Islam. Oh, berarti harus negara Islam. Dan Allah menyuruh kepada negara Islam. Negara Islam itu NII. Oh, berarti negara Islam itu surga. Siapa yang masuk NII surga. Selain NII nggak masuk surga, katanya. Itu penafsiran mereka. Nggak pernah sedikit pun. Ya mungkin antum yang dulu pernah ikut-ikutan NII itu, nggak pernah kita mendengar mereka berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, berkata para ulama-ulama Islam, nggak pernah.
Mereka tidak butuh pada ulama, bahkan mereka mensejajarkan dirinya dengan ulama, padahal siapa dia? Dua kelompok ini menyimpang ya akhi. Yang selamat kelompok yang ketiga. Mereka menghormati ulama, akan tetapi mereka mengikuti ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, namun mereka tidak keluar dari pendapat ulama. Apabila ulama salaf terdahulu berselisih menjadi 3 pendapat, mereka tidak membuat pendapat yang keempat, tapi mereka pilih yang paling rajih dari salah satu dari 3 pendapat. Fanatik mereka kepada Allah dan Rasulnya saja, tapi mereka menghormati ulama dan memahami agama melalui para ulama, tapi mereka tidak fanatik kepada ulama. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat para sahabat hormat kepada ulama mereka. Ulama sahabat, imam yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ulama sahabat Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, ulama-ulama sahabat semua itu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, mereka sangat hormat, tapi apakah mereka fanatik kepada salah satunya? Tidak. Mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya fanatik, tapi mereka tetap tidak keluar dari pendapat para ulama. Nah ini ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi metode beragama para sahabat yang kedua yaitu ihtiramul ulama. Apa itu? Menghormati para ulama. Yang ketiga, taslim terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis. Taslim. Apa itu taslim? Hah? Apa? Hah? Mendengar. Kok mendengar? Taslim. Apa? Taslim apa? Berserah diri. Ya. Pokoknya apa kata Allah dan Rasulnya saya ikut aja lah, gitu. Itu namanya taslim. Itu taslim. Para sahabat itu akhi orang yang paling taslim. Luar biasa taslimnya para sahabat, dibandingkan kita nggak ada apa-apanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala haramkan arak, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, ya, ketika Allah haramkan bahwa itu adalah rijs, sebagian sahabat sedang minum-minum di sebuah rumah, sedang berkumpul sambil minum arak. Disampaikan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak. Mendengar itu sahabat yang lagi minum langsung dilemparkan. Lalu kemudian Abu Talha berkata kepada Anas, hai Anas, ambil arak-arak yang ada di gentong-gentong itu, tumpahkan semua. Ditumpahkan semuanya sampai dikatakan bahwa jalan-jalan Madinah penuh dialiri oleh arak. Sami'na, pokoknya luar biasa, taslim ini namanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat hijab agar mereka menutup jilbab, agar mereka mengulurkan jilbab mereka dan kerudung. Apa yang terjadi? Ketika para sahabat mendengar itu, ditariknya gorden rumah, dijadikan hijab. Luar biasa. Kalau kita terkadang mikirnya 2 kali dulu. Hai para wanita,
pakai jilbab yang bener, mikir-mikir, aduh, masa saya nggak bisa tampil cantik, kan gitu. Iya. Terkadang begitu. Kalau para sahabiat, subhanallah, taslimnya luar biasa. Berkata salah seorang sahabat, dikeluarkan oleh Muslim, ya, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari suatu perkara yang itu bermanfaat buat kami. Dengarkan, Rasulullah SAW melarang kami dari suatu perkara yang itu manfaat menurut kami. Manfaat menurut kami. Wa ta'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana. Namun mentaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat buat kami. Masya Allah. Namun kata beliau, mentaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat buat kami. Khalas, sami'na wa ta'na. Coba ya akhi, di zaman sekarang, ketika kita sebutkan para ulama mengatakan dengan dalil Al-Quran bahwa bunga bank itu haram, masih orang berpikir-pikir, ini kan manfaat, kita nabung dapat duit lebih gede, untung. Tapi sahabat ini berkata apa? Mentaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat buat kami. Sahih. Ini taslim namanya. Tidak menolak dengan akal. Kalau kita sering kali menolak perintah Allah dan Rasulnya dengan akal, dengan perasaan, iya sahih. Kurang taslimnya kita kurang ya. Ya. Allah al-musta'an wa alaihi tikla. Makanya ya, para sahabat tidak pernah menolak hadis dengan akal, tidak pernah. Tidak ada satupun sahabat yang menolak hadis dengan akal. Kalaupun beliau menolak, maka beliau tolak dengan hadis lagi. Ya, bukan berarti mengadukan, tapi berbeda ijtihad dalam pemahaman melalui atau terhadap dalil-dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini akhi, taslim. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana taslim kita kepada Allah dan Rasulnya? Sudah sejauh mana taslim kita akhi? Masih banyak terkadang ra'yu, hawa nafsu yang memenuhi dada kita, sehingga ketika kita ingin mentaati Allah dan Rasulnya, kita masih pikir-pikir 12 kali. Kira-kira perintah Allah atau larangan Allah ini ngerugiin saya apa enggak? Allah musta'an wa alaihi tiklan. Kemudian di antara cara metode beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhammul bid'ah wal ibtida', mencela bid'ah. Para sahabat itu mencela bid'ah, Mas. Apa sih bid'ah? Hah? Ya akhi, apa bid'ah? Fadhal. Enggak dengar? Perkara baru dalam agama. Apa setiap yang baru dalam agama disebut bid'ah? Jayyid. Bid'ah, sedikit bid'ah, sebetulnya pembahasan bid'ah itu panjang ya, saya tidak mungkin menjelaskan sekarang. Tapi sedikit sekelumit tentang bid'ah dulu. Bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Maka ini masuk padanya masalah-masalah dunia. Ya, combrok bid'ah. Bahkan kata Ustaz Zainal, wajah ente juga bid'ah. Mobil bid'ah, HP bid'ah, pesawat bid'ah. Betul, itu secara bahasa. Secara bahasa itu bid'ah. Tapi secara istilah syariat,
Bid'ah itu hanya sebatas masalah agama saja. Masalah dunia pada asalnya halal. Masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Adapun bid'ah itu hanya sebatas masalah agama saja, akhi. Makanya Imam Asy-Syatibi mendefinisikan bid'ah itu apa? Hah? Siapa yang hafal? Ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'atu dhahir syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama, tuh lihat, dalam agama yang diada-adakan menyerupai syariat yang diinginkan darinya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Nah, itu bid'ah. Imam Syafi'i mendefinisikan bid'ah yang sesat itu kullu ma khalafa kitaban aw sunnatan aw atharan anis sahabah. Setiap yang menyelisihi Al-Quran, hadis dan asar para sahabat, itulah bid'ah yang sesat. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Nah, para sahabat itu bahkan para sahabat tidak pernah mengenal ada bid'ah hasanah, tidak pernah para sahabat. Dengarkan perkataan Abdullah bin Umar, dikeluarkan oleh Ibnu Battah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang baik oleh manusia. Masya Allah. Ini perkataan Abdullah bin Umar, sahabat ini, ya, harus ditulis dengan tinta emas, disampaikan kepada manusia. Nih, lihat, Abdullah bin Umar bin Khattab, seorang sahabat, mengatakan setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang baik oleh manusia. Kalau ada bid'ah hasanah, akhi, kalau bid'ah itu ada yang hasanah, ini sama saja membuka pintu bid'ah selebar-lebarnya. Karena masalahnya, setiap orang yang bikin bid'ah pasti akan menganggap baik, ya kan? Ya enggak? Hatta Lia Edan anggap baik bid'ahnya itu. Syekh Siti Jenar menganggap baik pemikirannya itu. Orang liberal menganggap baik perkataannya itu. Bahkan Fir'aun pun menganggap baik pendapatnya. Allah berfirman dalam surat Ghafir, qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan petunjuk. Fir'aun ngomong begitu, coba. Nah, kalau misalnya setiap ada orang bikin bid'ah dianggap ini baik, semua jadi bid'ah sana, hancur agama kita. Orang akhirnya silahkan berkreasi sendiri, bikin ibadah yang menurut kamu enak, pas, cocok. Memang di Indonesia ini, masya Allah ya, motor aja dikreasi macem-macem gitu kan. Motor Vespa jadi panjang, jadi apa. Agama pun digituin sama dia. Ya. Dibikin apa, aksesorisnya bikin kayaknya kurang mantep lah. Ya, yang mantep dong saatnya Allah. Kan mantep kalau gitu. Kalau belum gitu belum mantep kata dia. Masya Allah. Allah musta'an wal itiklah. Nah ini, akhi, a'azani Allah wa iyyakum. Maka para sahabat melarang bid'ah. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar sedang duduk-duduk dengan sebagian teman-temannya. Tiba-tiba apa? Sebelum azan ada orang teriak-teriak, as-shalah, as-shalah. Salat, hadir, salat rahimakumullah, salat. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Qum nungkiru hadil bid'ah." Ayo kita bangun, kita ingkari bid'ah ini. Tidak pernah di zaman Rasulullah ada seperti ini. Masya Allah. Ya.
Coba di zaman sekarang sebelum adzan bukan cuma sholat-sholat doang, Mas. Ya. Sebelum adzan itu orang nyanyi-nyanyi dulu gitu kan. Masjidnya banyak, yang satu masjid udah tahu yang itu nyanyinya beda. Oh, harus beda. Nyanyiannya beda lagi. Ya. Masa sama, malu ah. Yang satu lagi masa sama dua masjid, nyanyinya beda lagi juga. Ya. Allahul musta'an wal istiqlal. Makanya apa kata Ibnu Mas'ud? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, ikuti, jangan bikin bid'ah. Kalian itu sudah dicukupi. Ngapain sih capek-capek kita kreasi sendiri? Cukup kita ikuti, nggak perlu kita bikin-bikin yang baru-baru, nggak perlu ya. Kita ini sudah dicukupi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, khalas. Makanya subhanallah ya akhi, ya para sahabat dalam metode beragamanya, mereka orang yang melarang bid'ah, tidak suka berbuat bid'ah. Nah ini akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Pernah Ibnu Umar mendengar ada seorang yang bersin haji, alhamdulillah. Rupanya ditambahin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kata Ibnu Umar, dahulu di zaman Rasulullah kami tidak pernah mengucapkan seperti itu, tapi kami dahulu cukup mengatakan alhamdulillah pada setiap keadaan. Diingkari, ada orang bikin nambah-nambah, ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin kalau antum ingkari orang seperti itu marah, kamu ini mau ngelarang orang salawat ya? Nah kan gitu, ya kan? Iya. Padahal kata Ibnu Umar, dahulu di zaman Rasulullah kami tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah kecuali alhamdulillah saja. Ada apa kamu bikin-bikin? Tidak pernah ya akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya, bagaimana para sahabat Rasulullah sangat ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara metode ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, luzumul jamaah wa dhammul furqah. Berpegang kepada jamaah dan mencela perpecahan. Berpegang kepada jamaah dan mencela perpecahan. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ya ayuhan nas, alaikum bit-ta'ah wal jamaah, fa innaha hablullahi alladhi amara bih. Wa imma takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Hai manusia, hendaklah kalian taat dan berpegang kepada jamaah, karena itulah tali Allah yang Allah perintahkan. Dan apa yang kalian tidak sukai di dalam bersatu berjamaah lebih baik daripada apa yang kalian sukai dari berpecah belah. Terkadang untuk bersatu itu ada setan masuk, ya. Maka sesuatu yang kita tidak sukai dalam jamaah lebih baik daripada yang kita sukai dalam berpecah belah, ya. Sekarang jadi masalah, apa yang dimaksud dengan jamaah? Para ulama menyebutkan ada sekitar 6 makna jamaah. 4 pendapat yang kuat, 2 pendapat yang lemah. Pendapat yang pertama, jamaah artinya Rasulullah dan para sahabatnya. Ini penafsiran langsung dari Rasulullah, di mana Rasulullah menyebutkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan.
72 masuk neraka, 1 masuk surga. Siapa al-jamaah? Siapa ya Rasulullah al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Penafsiran langsung dari Rasulullah. Pendapat yang kedua, al-jamaah itu artinya imam kaum muslimin dan rakyatnya. Dan ini ditunjukkan oleh hadis Hudzaifah Ibnul Yaman. Pendapat yang keberapa? Yang ketiga, jamaah itu hum jama'atu ahlul haq wa in kana wahdah. Orang yang berpegang kepada kebenaran walaupun satu orang jumlahnya. Dan ini penafsiran Abdullah bin Mas'ud. Di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, al-jama'atu al-haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu satu orang walaupun kamu sendirian. Pendapat yang keempat, jamaah itu hum jama'atul mujtahidin wal ulama. Sekelompok ahli ijtihad. Para ulama ahli ijtihad, ahlul hadis. Itu al-jamaah. Pendapat yang kelima, dan ini pendapat yang lemah, hum as-sawadul a'zam, jumlah mayoritas, tapi hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Pendapat yang keenam, dan ini tidak ada satupun pendapat ulama yang berpendapat dengannya dan tidak ada dalilnya. Setiap sekelompok orang yang dipimpin satu orang. Dan ini tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Nah ini, berpegang kepada jamaah artinya kepada jamaah Rasulullah dan para sahabatnya, yang mereka itulah kebenaran, di mana jamaah memerintahkan senantiasa mengikuti para ulama mujtahidin dan tidak memberontak kepada para penguasa muslim. Itu disebut dengan al-jamaah. Makanya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Artinya jamaah disebut jamaah, ahlus sunnah disebut al-jamaah karena mereka mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, senantiasa menapaki jejak kaki para ulama mujtahidin. Mereka pun juga mereka ahli kebenaran dan senantiasa tidak mentaati penguasa dalam hal yang ma'ruf dan tidak memberontak kepada mereka. Itu disebut dengan al-jamaah. Nah itu yang dimaksud dengan jamaah. Ya, maka yang diperintahkan oleh para sahabat untuk al-jamaah ini dia maksudnya. Ya, hendaklah kita berpegang kepada al-jamaah. Tapi akhir sebetulnya pembahasan ini masih banyak lagi ya, karena waktu kita tidak mengizinkan. Ya, sebentar lagi ya akan asar. Sebelum lagi tanya jawabnya belum ini, tapi tidak apa-apa. Cuman di sini saya ingin ada sedikit tambahan, yaitu sedikit pembahasan maksudnya, yaitu bahwa setiap dalil syariat prakteknya harus mengikuti praktek para sahabat. Maka setiap dalil yang tidak sesuai prakteknya dengan praktek sahabat, maka itu tidak dibenarkan tata cara pemahamannya. Dan ini sebuah kaidah yang agung sekali. Kalau antum pahami ini, antum akan selamat dari berbagai macam pemikiran yang menyimpang dan kesesatan. Sebuah contoh. Kalau ada antum beberapa orang masuk ke masjid lalu berkata, ayo kita salat tahiyat masjid berjamaah.
Lalu antum ditanya, kenapa kamu mau sholat tahiyat masjid berjamaah? Kami punya dalil. Apa dalilnya? Sholat berjamaah lebih baik dari sholat sendirian 27 kali lipat. Kata Rasulullah, sholat berjamaah lebih baik. Ya udah, makanya kita sholat tahiyat masjid berjamaah. Kita katakan salah antum. Kok begitu? Iya, karena para sahabat tidak ada yang mengamalkan begitu. Praktiknya tidak ada dari para sahabat seperti itu. Coba antum kiaskan dengan yang ada berbagai macam bid'ah di zaman sekarang yang berdalil dengan hadis. Orang yang berdalil, misalnya, bolehnya membuat salawat-salawat. Ini kan salawat, dalilnya mana Pak? Kamu bikin salawat itu hadis. Siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Akan disalawat. Kita katakan, apa ada sahabat bikin salawat sendiri? Tidak ada. Praktek sahabatnya, apa ada salawat Umariyah yang dibikin oleh Umar? Atau adakah salawat Utsmaniyah yang dibikin oleh Utsman bin Affan? Atau seorang sahabat yang ahli syair yang terkenal, Zaid bin Thabit, apa ada pernah membuat salawat yang dinisbatkan kepada dirinya, salawat Zaidiyah? Seperti halnya di zaman sekarang ada macam-macam, ada salawat Kamilah, salawat Badriyah, ada salawat Masya Allah, katanya ada 12.000 salawat dinisbatkan kepada yang membuat masing-masing. Apa ada? Ada orang bawa ayat, ada ayat yang menunjukkan bahwa kita boleh, ya, merayakan apa yang disebut dengan perayaan, misalnya kelahiran Rasulullah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu." Katakan hai Muhammad, hendaklah dengan karunia Allah dan rahmatnya kalian bergembira. Sedangkan lahirnya Rasulullah itu merupakan karunia dan nikmat Allah. Dan Allah menyuruh kita gembira dengan karunia Allah. Nah, kita ini gembira. Kita katakan, maaf, ayat itu benar. Tapi apa ada sahabat yang memahami seperti itu? Lebih gembira mana ente sama sahabat? Lebih cinta mana ente sama sahabat terhadap Rasulullah? Ketika para sahabat tidak ada yang mengamalkan, kenapa kita amalkan? Nah ini ya, semua perkara, semua dalil yang dijadikan dalil dan hujah oleh orang-orang yang berbuat bid'ah, kita tolak dengan pemahaman para sahabat. Ada enggak sahabat yang mengamalkan? Silakan. Ini dalil. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang harus nyambung ke Rasulullah. Ya. Umasyi wa dzarika wasawisu syayatin. Selain itu hanyalah was-was setan saja, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Allahu alam, saya kira cukup. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Ada pertanyaan di sini, Ustadz? Apa benar fanatik golongan itu menggugurkan keislaman sehingga harus bersyahadat kembali orang yang ini? Tidak benar. Ini tidak benar. Ya. Karena orang memahami bangkai jahiliyah atau jahiliyah itu kafir. Memang disebutkan dalam hadis bahwa orang yang mati, yang barang siapa mengqatala hamiyah, siapa yang berperang karena fanatik dia, kemudian terbunuh, maka matinya di atas bangkai jahiliyah. Banyak orang memahami bangkai jahiliyah itu artinya kafir. Ini sebuah kesalahan fatal, Mas. Karena Rasulullah SAW ketika mendengar seorang sahabat yang bernama Abu Dzar
mencaci maki Bilal bin Rabah, di mana Abu Dzar berkata, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau waktu itu Abu Dzar mencaci maki siapa? Bilal dengan mengatakan yabnas sauda, hai anaknya orang hitam. Apa kata Rasulullah? Innaka mru'un fika jahiliyah, kamu ini orang yang ada pada dirimu perangai jahiliyah. Apa berarti Rasulullah mengkafirkan Abu Dzar? Tidak. Maka orang yang mati di atas bangkai jahiliyah artinya ia mati di atas salah satu perangai jahiliyah. Artinya dia mati di atas salah satu dosa besar. Makanya orang-orang yang suka baiat-baiatan, yang katanya siapa yang tidak membaiat imam maka matinya bangkai jahiliyah, kemudian dia memahami katanya itu menunjukkan kafir pelakunya, itu akibat daripada dangkalnya pemahaman mereka. Dangkal pemahaman mereka itu. Ya. Ustadz, gimana menumbuhkan taslim yang sempurna terhadap nas? Wah, ini berat. Butuh kepada kekuatan iman. Ya, kalau imannya nggak kuat, kurang taslimnya. Makanya kita harus yang pertama mengkokohkan keimanan dulu dan mengalahkan hawa nafsu. Sebab yang membuat kita tidak taslim itu banyak. Apa saja yang membuat kita tidak taslim? Yang pertama, hawa nafsu, ini yang paling susah. Hawa nafsu. Terkadang ya sudah tahu misalnya bahwasanya ini tuh haram, tapi karena hawa nafsu menyebabkan dia itu kurang taslim. Iya. Yang kedua, ya, yang menjadikan seseorang kurang taslim apa? Syahwat. Yang ketiga, yang kurang menjadikan seseorang kurang taslim, hasad. Yang keempat, yang menyebabkan seseorang kurang taslim, kiber, sombong. Nah, ini ya, sifat-sifat yang bertentangan dengan taslim ini harus dihilangkan dulu. Ya. Sejak kapan dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Akhi, di zaman sahabat masih hidup, penamaan Ahlus Sunnah itu sudah muncul. Berkata Muhammad bin Sirin, sebagaimana dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, dalam muqaddimah sahihnya, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, ketika muncul fitnah, qulna, kami mulai berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan nama-nama perawi kamu. Fayunzar, lalu dilihat. Fa in kana min ahli sunnah, kalau yang membawa berita itu ahlu sunnah, fayuqbal hadithuhu, hadisnya diterima. Berarti di zaman Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini zaman siapa? Hah? Tabi'in. Tabi'in ketemu sahabat nggak? Sahabat. Ketemu sahabat. Makanya disebut dengan tabi'in. Berarti di zaman tabi'in ketika sahabat masih hidup, penamaan Ahlus Sunnah itu sudah ada. Ya, sudah ada ya akhi. Ustadz, ana melihat banyak ikhwan kalau mau meninggalkan majlis angkat tangan. Apa ada sunnahnya Ustadz? Iya. Ini kebiasaan para sahabat dan para ulama. Kalau meninggal mau keluar itu izin dulu ke ustadznya. Kalau ustadznya tidak mengizinkan, kamu jangan keluar, duduk. Nggak keluar. Iya. Cuman kalau kita cuma gini doang, pergi sambil nunjuk sambil pergi gitu. Barakallahu fikum Ustadz, kebanyakan orang awam banyak yang meninggalkan sunnah Rasulullah karena yang dimaksud sunnah menurut mereka adalah yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Ini akibat dari definisi yang salah. Akibat definisinya salah,
menimbulkan pengamalan yang salah. Memang sebagian ulama ada yang memberikan definisi sunnah seperti itu. Dilakukan dapat pahala, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Tapi para ulama, para usul fikih mengkritik definisi ini. Apa kata mereka? Definisi ini cacat. Coba antum renungkan. Sunnah adalah ibu-ibu anak-anaknya nanti jatuh loh, disuruh diam ya. Sunnah adalah dilakukan dapat pahala. Apa setiap yang melakukan sunnah dapat pahala? Enggak. Antum sholat sunnah riya pengen dipuji orang dapat pahala? Enggak. Ditinggalkan nggak dapat dosa, kata siapa? Kalau antum meninggalkan sebuah sunnah yang telah menjadi kesepakatan ulama itu sunnah, dan antum menganggap itu tidak sunnah, antum bisa berbuat dosa, bahkan kafir, murtad dari agama Islam, bisa jadi seperti itu. Saya nggak mau sholat sunnah rawatib, menurut saya itu nggak sunnah. Ajib. Antum meninggalkan sholat sunnah dengan keyakinan itu dosa nggak? Dosa. Antum meninggalkan sholat sunnah karena melecehkan sunnah, dosa tidak? Dosa. Makanya definisi yang benar apa? Sunnah itu adalah matuliba fi'luhu wastahaqqa tarikuhu dzam. Sunnah itu yang diminta perbuatan untuk diperbuat dan yang meninggalkannya berhak dicela. Ya, sunnah itu apa? Yang diminta untuk melaksanakannya dan yang meninggalkannya berhak dicela. Makanya Rasulullah SAW bukankah mencela sebagian yang meninggalkan sunnah? Ketika seorang sahabat masuk, Rasulullah sedang khutbah Jumat ini, masuk Sulaik al-Ghatafani, langsung duduk. Kata Rasulullah apa? Kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Sholat tahiyat masjid? Belum ya Rasulullah. Berdiri kamu, sholat 2 rakaat, cepatkan dikit. Maksudnya ringkaskan. Di sini Rasulullah SAW mencela tidak? Bukankah Rasulullah bersabda, di antara tanda hari kiamat, seseorang lewat masjid cuma sebatas jadi tempat lewat doang, nggak sholat tahiyat masjid. Bukankah Rasulullah mencela orang yang meninggalkan sunnah? Walaupun tidak berdosa, tetap tercela. Makanya apalagi penuntut ilmu, akhi. Sampai-sampai ya, Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa peci ini sunnah yang merupakan termasuk syiar agama Islam. Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk meninggalkan peci. Syekh Albani, kata beliau, Rasulullah tidak pernah sekalipun sholat dalam keadaan tidak pakai peci, kecuali sekali karena waktu itu tidak ada sutra. Kalaupun itu hadisnya sahih, kata beliau. Kalau di dalam sholat saja kita sangat dianjurkan pakai peci, kata Syekh Albani, lebih-lebih di luar sholat, karena itu syiar orang Islam, memperlihatkan, nih saya Muslim. Coba kalau antum nggak pakai peci, apalagi pakainya kaos, nggak bedanya antum mana Islam mana? Ya, kita orang Islam disuruh memperlihatkan, ya. Bahkan ini termasuk khawarimul muru'ah. Seseorang perawi hadis yang nggak pernah sholatnya nggak pernah pakai penutup kepala. Demikian, akhi. Nah, kalau kita paham bahwasanya sunnah itu definisinya seperti ini, orang nggak bakalan meremehkan sunnah. Kalau sunnah itu menurut usul fikih, ya. Wa illa sunnah itu adalah setiap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu sunnah. Ustadz, apa dalilnya bahwa yang di dunia ini pada asalnya halal sebelum ada dalil yang mengharamkan, dan pada asalnya ibadah adalah haram sebelum ada dalil yang menghalalkan? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi ini. Allah mengatakan bahwa yang di bumi ini asalnya buat kamu halal. Para ulama usul fikih, dan ini seluruh madhab kecuali Ibnu Abi Hurairah dari madhab Syafi'iyah saja satu yang menyimpang, bersepakat semuanya bahwasanya ayat ini merupakan dalil yang bahwasanya pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia itu hukumnya halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Pun Ibnu Abi Hurairah dikecam oleh Imam As-Subki. Ya, Ibnu Abi Hurairah ini, kata Ibnu As-Subki, bukan orang yang termasuk orang yang dalam ilmunya dan terpengaruh dengan pendapat Mu'tazilah. Nah ini, jadi masalah yang berhubungan dengan dunia pada asalnya apa? Halal. Tapi masalah agama, ibadah pada asalnya haram. Dalilnya apa? Banyak. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang masalah dunia kalian. Adapun masalah agama, fa ilayya, maka harus kembalikan kepada aku. Demikian pula praktek dari para sahabat yang menunjukkan bahwa para sahabat memahami ibadah itu pada asalnya haram, sampai ada dalil yang memerintahkan. Sebuah dalil, ya, waktu itu para sahabat melewati sebuah pohon yang disebut Dzatu Anwat di kisah perang waktu itu, perang Hunain. Kemudian sebagian sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan buat kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya Dzatu Anwat. Diistimbat oleh para ulama, ini menunjukkan para sahabat faham bahwa ibadah itu tidak boleh sampai ada dalil dulu. Makanya mereka datang ke Rasulullah, hai Rasulullah, tolong jadikan buat kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya Dzatu Anwat. Tapi Rasulullah mengingkari. Allahu Akbar, inna sunan. Itu menunjukkan bahwa mereka faham pada asalnya ibadah itu enggak boleh sampai ada dalil dulu dari Rasulullah SAW. Ini ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Bila sahabat berselisih dalam satu perkara menjadi dua pendapat, bolehkah kita mendatangkan pendapat yang ketiga? Tidak boleh. Kata Syekhul Islam Taimiyah, apabila sahabat berselisih menjadi dua pendapat, kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Tidak boleh. Kita harus merajihkan salah satu pendapat saja. Kenapa imam yang empat membentuk madhab? Loh, imam yang empat nggak membentuk madhab. Akhi, antum jangan kiaskan dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu, ayo kita bikin sebuah partai, akhirnya apa? Bikin muktamar, kita bikin madhab. Nah, dulu itu, ya, seperti misalnya Imam Malik, ulama yang sangat terkenal, karena keilmuan beliau banyak yang mengambil ilmu dari Imam Malik. Akhirnya mereka pun mencatatlah pendapat-pendapat Imam Malik. Karena banyak yang menjadi pengikut Imam Malik, terbentuk dengan sendirinya. Bukan Imam Malik membuat, ayo saya mau bikin madhab Maliki. Nggak ada ya akhi. Imam Syafi'i pun demikian. Ketika beliau berfatwa di Mesir, kemudian fatwa-fatwa beliau dicatat oleh murid-muridnya, kemudian banyak pembela-pembelanya, jadi madhab. Imam Ahmad pun demikian. Jadi antum jangan ya dipikirkan kayak zaman sekarang, kalau mau bikin sebuah perhimpunan kumpul dulu, ya kita deklarasikan pendirian. Tidak ada deklarasi madhab Syafi'i, tidak ada ya. Iya. Makanya kalau antum mengatakan kenapa imam empat membentuk madhab, loh siapa yang ngebentuk? Ini kan namanya hasil ijtihad. Kebetulan yang terkenal ini empat madhab. Sebetulnya ulama-ulama lain pun ada yang ala-ala ijtihad, cuman tidak terkenal di zaman itu.
seperti Imam Ishaq bin Rahuyah, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Cuma mereka tidak sebanyak pengikut-pengikut daripada 4 madhab. Dan sejarah para ulama biasanya disebut madhabnya, seperti Ibnu Hajar Asy-Syafi'i. Gimana tuh Ustaz? Begini loh, kenapa disebut Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki? Antum harus paham. Disebut Asy-Syafi'i, Al-Hanafi, Al-Hambali karena ulama ini dalam menetapkan kaidah fikih lebih banyak merojihkan salah satu dari madhab. Artinya kebanyakan pendapatnya lebih banyak condong kepada madhab Syafi'i dalam pokok-pokok istimbatnya. Paham? Maka Imam Ibnu Qayyim berkata, adapun orang awam yang tidak memahami tentang kaidah dan pokok-pokok istimbat suatu madhab, tidak boleh dinisbatkan kepada madhab. Gak boleh. Orang-orang awam yang gak paham ya pokok-pokok tata cara istimbat madhab, kata Imam Ibnu Qayyim, gak boleh disebut si fulan di atas madhab Syafi'i, gak boleh. Atau si fulan Asy-Syafi'i, gak boleh. Gak boleh. Ya. Namun bukan berarti ketika mereka merojihkan tata cara istimbat kaidah fikih daripada kaidah-kaidah istimbat daripada suatu madhab, mereka fanatik kepada satu madhab. Tidak. Saya sudah sebutkan, kalau antum baca Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, sering kali Ibnu Hajar juga merojihkan terkadang pendapat madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sahabatku adalah seperti bintang, maka ambillah salah satunya. Ana pernah dengar hadisnya palsu Ustaz. Iya, dengan lafaz seperti itu. Ashabi kan nujum, ya. Para sahabatku seperti bintang-bintang, ya. Fabi ayyiha iktadaitum ihtadaitum. Itu memang jelas palsu lafaz seperti itu. Adapun lafaz yang saya sebutkan tadi, ya, bintang amanah untuk langit, aku amanah untuk sahabatku, sahabatku amanah untuk, itu diriwayatkan Imam Muslim. Makanya antum, nah ini kesalahan ya. Antum sebatas baca hadis, kemudian ada orang bawakan hadis pada lafadznya beda, langsung antum kesimpulan itu palsu. Yang salah siapa? Antum. Sebuah contoh, saya pernah bawa hadis, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia itu generasiku. Setelah kajian selesai, langsung ada yang ngomong, Ustaz, saya mendapatkan hadis itu dalam silsilah hadis dhaifah, Syekh Albani mengatakan hadisnya palsu. Kata saya, maaf, jangan tergesa-gesa. Barangkali yang antum baca level lafadznya beda. Enggak seperti itu. Baca dulu. Ternyata benar. Yang dinyatakan oleh Syekh Albani palsu itu dengan lafaz khairul qurun. Adapun khairun nas itu riwayat Bukhari dan Muslim. Masa Syekh Albani mengatakan palsu? Enggak mungkin. Makanya hati-hati dong. Ya, suatu lafaz hadis bisa jadi dengan lafaz lain sahih, tapi lafaz yang satu ini palsu. Maka dia hati-hati. Hati-hati itu. Supaya kemudian tidak mengklaim suatu hadis palsu, ternyata yang dibawakan oleh Pak Ustadz lafadznya sahih, antumnya suudon dulu. Ya, tanpa cross check terlebih dahulu. Akhirnya apa? Akhirnya menuduh itu Pak Ustadz bawa hadis-hadis palsu. Ngomong lagi ke orang-orang, kemarin Ustadz gimana tuh, Ustadz nggak paham hadis, padahal dia nggak paham hadis, gitu kan. Salah satu contoh Ustadz, kalau kita ditanya apa buktinya atau dari mana kita tahu kalau salawatan berjamaah itu tidak pernah dipraktekkan oleh sahabat, apa jawaban kita? Jawaban kita, ya entah dulu. Kalau antum belum tahu, entah dulu, saya mau canai Ustadz dulu. Pak Ustadz, apa ada para sahabat mengingkari selawatan berjamaah? Ibnu Mas'ud mengingkari zikir berjamaah. Sama, salawatan termasuk zikir.
Dan tidak ada satupun sahabat melakukan demikian. Yang pertama. Yang kedua, cukup dalil kita, tidak ada dalil, khalas. Paham tidak? Makanya Syekh Utsaimin sering ditanya, kalau ditanya, kenapa ini bid'ah? Ya, apa dalil kamu bahwasanya ini bid'ah? Jawabnya, karena tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil, maka jadi bid'ah. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu haram. Sampai ada dalil yang mengatakan iya. Makanya kalau ada orang yang berbuat bid'ah, kemudian kita cap itu bid'ah, ada orang nanya, kamu mengatakan bid'ah, dalilnya apa? Kita katakan pertanyaan kamu salah, Pak. Loh, kok begitu? Ya karena saya ngomong bid'ah itu karena nggak ada dalil. Ada apa kamu nanya dalilnya mana? Kan lucu. Maka dalil saya karena tidak ada dalil. Maka kalau antum mengatakan boleh, kewajiban antum menegakkan dalil. Paham tidak? Dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, orang yang mengatakan boleh itu yang wajib menegakkan dalil. Kalau tidak ada dalil, khalas. Nggak perlu nanya apa dalilnya bid'ah. Ya bid'ah itu yang nggak ada dalil. Nah ini kurang paham terkadang. Ustadz, apakah pengumpulan Al-Quran, Nausorof, Salat Tarawih, Jamaah itu bid'ah? Nah ini sering tidak paham tentang mana maslahat mursalah dengan bid'ah. Memang perbedaannya tipis. Karena bid'ah itu dan maslahat mursalah sama-sama tidak ada dalilnya. Tapi bedaannya sangat jauh. Maslahat mursalah itu dalam rangka menjaga pokok-pokok agama. Yang kalau ditinggalkan bisa jadi akan menimbulkan mafsadah besar. Paham tidak? Contoh, pengumpulan Al-Quran. Memang di zaman Rasulullah tidak dikumpulkan. Tapi kalau Al-Quran tidak dikumpulkan, apa jadinya? Kita nggak bisa baca Quran sebagaimana sekarang, Mas. Kalau kita cuma sebatas ya tidak perlu dikumpulkan, cukup yang hafal Quran. Lah kalau yang hafal Quran pada mati semua gimana? Hilang Al-Quran. Makanya ciri maslahat mursalah itu dalam rangka menjaga pokok-pokok agama. Kalau ditinggalkan akan menimbulkan mudarat besar. Sedangkan bid'ah itu menjaga pokok agama tidak. Kalau antum tidak merayakan Maulid Nabi, pokok agama mana yang akan hancur? Nggak ada. Hah? Tapi kalau antum meninggalkan para sahabat tidak mengumpulkan mushaf jadi satu mushaf, bahaya tidak? Bahaya. Tapi kalau antum tidak tahlilan, bahaya? Nggak ada bahaya. Maulid Nabi menjaga pokok agama? Tidak juga. Lihat, beda sekali. Pelajaran nahwu sorof, kalau antum nggak belajar nahwu sorof, gimana antum bisa paham Quran dan hadis? Nggak paham ini fa'il, ini maf'ul bihi, ayo, nggak paham. Ya. Tapi antum pun tanpa merayakan Maulid Nabi, insya Allah masih paham Al-Quran dan hadis, ya kan? Iya. Jauh ya akhi, jauh. Yang kedua, tidak setiap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bid'ah. Makanya kata para ulama, yang Rasulullah tidak kerjakan, imma pada waktu itu belum ada pendorongnya. Belum ada apa? Belum ada apa-apa. Ayo ngelamun. Hah? Imma belum ada apanya? Pendorongnya. Yang kedua, imma masih ada penghalangnya. Jadi Rasulullah tidak melakukannya. Contoh, Rasulullah di zaman Rasulullah Al-Quran belum dikumpulkan. Kenapa? Masih ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Iya, wahyu terus menerus turun. Adapun di zaman Abu Bakar, wahyu sudah terputus, sudah sempurna. Iya. Maka kalau penghalangnya hilang,
Dan ini sangat besar maslahatnya. Bisa jadi boleh sepeninggal Rasulullah, tapi tidak disebut bid'ah. Walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mengerjakannya karena masih ada penghalangnya. Kenapa di zaman Rasulullah tidak ada pelajaran nahwu shorof? Ngapain dibikin? Orang sahabat semua ahli bahasa. Sahabat nggak perlu belajar huwa humahum, hiya humahun. Dengan sendiri mereka udah paham. Mereka paham mana umum, mana khusus, mana ini. Mereka yang paling paham tentang bahasa Arab. Ya. Kenapa Rasulullah di zaman Rasulullah tidak ada pelajaran nahwu shorof? Belum ada pendorongnya, Mas. Nah, kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib, karena banyak orang ajam masuk Islam, akhirnya nggak bisa bahasa Arab, hancur tuh Al-Quran. Yang fa'il dibaca maf'ul, yang maf'ul jadi fa'il. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyuruh Aswad ad-Du'ali, Abul Aswad ad-Du'ali untuk membuat ilmu nahwu. Penting dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan pokok agama. Sedangkan bid'ah tidak mempertahankan pokok agama. Tidak juga kalau ditinggalkan berbahaya. Tidak. Beda dengan maslahat Di sini harus bedakan antara maslahat mursalah dengan bid'ah, Mas. Beda. Ustadz, boleh nggak saya dengerin radio? Ya, sambil murotal gitu, sambil masak, sambil ngerapiin rumah, Ustadz. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, dengar, perhatikan dan diam. Kalau antum masak mana bisa memperhatikan. Kalau antum sambil masak koseng-koseng merhatiin Al-Quran lama-lama, gosong. Susah. Kalau ceramah nggak jadi masalah, bacaan Al-Quran. Atau antum lagi ngobrol. Makanya, ya kalau lagi ngobrol, radionya dimatiin aja untuk menghormati Al-Quran. Apa bedanya madhab dengan manhaj? Madhab itu hasil ijtihad. Manhaj itu tata cara dalam memahami. Manhaj itu tata cara dalam beragama. Ya. Ustadz, saya pernah baiat sama NII, Ustadz. Apa ada kafaratnya? Ya, karena waktu itu saya bodoh, nggak ada kafaratnya, taubat aja kholas. Antum jangan pikirin kalau di NII itu antum harus bayar 20%. Kalau di salaf nggak ada. Kewajiban antum bayar zakat aja kalau sudah sampai nisab, kholas. Sedekah terserah antum. Ya, kalau di NII kan harus 20% kan? Bahkan menurut NII katanya apa? Nah, yang penting 20%. Berzina pun boleh. Kenapa? Karena katanya itu untuk Allah. Maka kita ini katanya menafsirkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebajikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka kalau kamu infakkan walaupun kemaluan kamu, disuruh zina, blow on-nya itu. Apa pernah Rasulullah menafsirkan para sahabat seperti itu? Masya Allah. Itulah ya penyesatan yang luar biasa seperti itu. Apa ada larangan berbicara apabila adzan di kumandangan? Tidak ada, tapi tidak bagus. Karena menjawab adzan itu pahalanya besar. Ya. Dan yang kedua itu tasyabuh dengan setan. Setan tuh kalau adzan lari sambil kentut-kentut. Lah antum adzan ngobrol. Ya. Dikhawatirkan itu menyerupai setan gitu loh. Lebih baik dijawab. Apa sih susahnya menjawab kan gitu. Ustadz, ada yang mengatakan katanya tidak ada Islam tanpa jamaah dan tidak ada jamaah tanpa pemimpin. Itu lemah hadisnya. Apa asarnya lemah. Secara sanad itu lemah. Tidak bisa dijadikan hujah. Yang kedua, pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang diakui oleh seluruh kaum muslimin.
dan mempunyai wilayah yang jelas dan mempunyai kekuatan, ya, bukan yang ada di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Sekira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.